Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf buat Bu Anies karena pengumpulan tugasnya sangat mepet. Jadi langsung aja, kali ini saya ingin menjelaskan paper saya yang berjudul Pelayanan Infrastruktur Jalan melalui program Jamila dalam perspektif public services. Infrastruktur jalan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang paling penting. Dia tidak hanya berimplikasi pada ekonomi, tapi juga berimplikasi pada sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 mengatur bahwa jalan merupakan prasarana transportasi yang mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang ini menegaskan infrastruktur jalan merupakan tanggung jawab pemerintah, terlepas daripada itu jalan berstatus milik desa, milik kabupaten, milik provinsi maupun milik pemerintah pusat. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Jadi dari beberapa kabupaten di Jawa Timur, saya memilih dengan studi kasus di Kabupaten Lamongan. Karena Kabupaten Lamongan memiliki persentase jalan rusak tertinggi, yaitu 37%, dibandingkan dengan kota Surabaya tidak mencapai 1%, Tuban cuma 13%, dan Mojokerto 24%. Hal ini ditegaskan lagi oleh penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa kerusakan di jalan di Kabupaten Lamongan memunculkan berbagai persoalan, seperti volume kerusakan semakin meningkat, terganggunya mobilitas, serta terhambatnya akses ekonomi dan pengembangan sektor pariwisata. Kemudian untuk menanggulangi permasalahan ini, pemerintah Kabupaten Lamongan meluncurkan sebuah program yang disebut dengan Jamula, yang merupakan akronim dari Jalan Mantap dan Halus Kabupaten Lamongan. Program ini sudah dimasukkan pada RPJMD tahun 2016 hingga 2029. Berikutnya mengenai paradigma New Public Services. New Public Services lahir sebagai respon kritis atas dominasi NPM yang dianggap terlalu tidak menghiraukan peran masyarakat. NPM terlalu menganggap masyarakat sebagai objek pembangunan, sedangkan masyarakat atau warga atau penerima manfaat seharusnya dilibatkan. Gagasan utama NPS adalah serving rather than steering. Jadi seluruh pelayanan publik harusnya itu melayani, bukan mengatur sesuai dengan kemauan pemerintah. Yang kedua mengenai teori three-way feed model, yang dalam hal ini dikembangkan oleh David Gordon. Secara umum asumsi dasarnya adalah bahwa keberhasilan implementasi program bergantung pada kesesuaian tiga unsur. Yang pertama program, penerima manfaat, dan organisasi pelaksana. Saya lanjutkan kembali. Untuk mengetahui bagaimana perspektif NPS itu berjalan, saya melihat dari dua dimensi. Yang pertama dimensi partisipasi masyarakat, di mana dalam konteks program Jamila, masyarakat sudah dilibatkan secara deliberatif dalam proses perencanaan yang mulai dari musrenbang tingkat desa hingga musrenbang kabupaten. Kemudian dari dimensi akuntabilitas sudah terlihat bagaimana pengawasan dan evaluasi dilakukan secara tertib, mulai dari pelibatan BPK, mulai sejak pemilihan kontraktor hingga pasca pembangunan jalan yang tetap diawasi oleh Dinas Marga. Kemudian slide selanjutnya. Kemudian untuk slide implementasi program Jamila dapat dilihat pada bagian di samping sebelah kanan bahwa kesesuaian program dan manfaat sangat jelas, di mana pada grafik yang tadi sudah saya jelaskan ada 37% jalan yang rusak. Kemudian untuk kesesuaian antara program dan organisasi pelaksana, dalam hal ini pelaksana program adalah Dinas PUPR, mewakili pihak pemerintah dan swasta sebagai kontraktor. Dalam praktiknya, seluruh proses pembangunan telah melalui regulasi. Kemudian untuk kesesuaian organisasi pelaksana dan penerima manfaat, yang sebenarnya sudah cukup kuat namun masih belum ideal karena masih terdapat tidaknya merata pembangunan jalan.
Kemudian yang paling penting adalah masih lemahnya pengawasan pasca pembangunan jalan terhadap kendaraan yang alias overdimension atau over. Menanggapi segala permasalahan tersebut, saya menyajikan sebuah solusi, yaitu pengembangan sistem pengawasan dan pemantauan infrastruktur jalan berbasis digital. Di mana sistem ini merupakan instrumen pelayanan publik yang memungkinkan pemerintah daerah untuk memantau kondisi jalan secara lebih cepat, sekaligus memberikan ruang bagi pengguna jalan dan masyarakat untuk melaporkan kerusakan secara langsung. Jadi sistem ini perlu dilengkapi dengan mekanisme verifikasi dan tindak lanjut yang jelas. Solusi pembangunan sistem digital ini tidak menggantikan program yang sudah ada, tapi lebih pada memperkuat agar pelayanan infrastruktur tidak berhenti pada pembangunan fisik saja, melainkan berkembang menjadi pelayanan publik yang lebih adaptif dan partisipatif. Kemudian bagaimana tahapan penerapan sistem digital tersebut? Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan dan audit awal kondisi jalan. Dalam konteks ini, yang bisa melakukan adalah Dinas PUPR maupun aparat desa, di mana dalam kasus di Lamongan banyak sekali jalan-jalan penghubung kabupaten menuju jalan desa yang masih sangat kurang. Kemudian tahapan kedua adalah penyusunan standar operasional prosedur laporan dan tindak lanjut. Jadi setelah menerima hasil laporan dari masyarakat, harus ditaruh pada sebuah database dan kemudian dibuat SOP yang jelas bagaimana tiap usulan, tiap kerusakan tersebut ditindaklanjuti. Kemudian ada pengembangan sistem laporan digital. Hal ini bisa dilakukan melalui pengembangan software, entah itu nanti web-based, desktop, atau mobile based. Kemudian dalam sistem tersebut harus ada dashboard yang di dalamnya menjelaskan mengenai status pelaporan dan prioritas perbaikan jalan mana saja yang akan didahulukan, agar masyarakat tahu dan tidak terus-menerus memberikan kritik pada pemerintah, sedangkan jalan yang diusulkan belum masuk prioritas pada tahun tersebut. Kemudian pelaksanaan uji coba terbatas atau pilot project. Hal ini diperlukan untuk menilai kapasitas teknis sistem. Contoh, kita anggap saja dari 2,5 juta penduduk Lamongan, kita ambil 10%, sekitar 200.000. Kalau mengakses sistem secara bersamaan, apakah down atau tidak? Kemudian ada sosialisasi dan penguatan kapasitas pengguna software nanti itu diperlukan agar menjamin bahwa sistem ini tidak lagi menambah masalah baru. Yang terakhir adalah proses monitoring dan evaluasi. Diperlukan untuk memperbarui semua sistem yang sudah dibuat, entah itu nanti di bawah kepengurusan Bapeda atau Dinas PUPR. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan kalau